Halo, hari ini saya akan membahas materi tentang aspek dan unsur perpustakaan. Jadi dalam ilmu perpustakaan juga kan harus tahu ada beberapa aspek dan unsur perpustakaan yang memang dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya, berdirinya, sehingga berjalannya organisasi perpustakaan ini. Jadi kita tidak bisa melepaskan aspek dan unsur perpustakaan ini. Sehingga jika ada salah satu aspek dan unsur perpustakaan yang tidak lengkap atau dalam kondisi tidak baik, maka ini akan mempengaruhi efektivitas berjalannya perpustakaan. Unsur yang pertama adalah gedung. Nah, gedung ini diperlukan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan fisik dalam penyelenggaraan perpustakaan. Apa saja sih fungsi dari gedung perpustakaan ini? Yang pertama adalah tempat untuk menyimpan koleksi bahan pustaka. Jadi berbagai macam ragam koleksi yang ada di perpustakaan itu disimpan di gedung perpustakaan. Kemudian untuk melakukan aktivitas jasa perpustakaan dalam memberikan pelayanan, ya kita membutuhkan gedung atau ruangan fisik perpustakaan, sehingga pustakawan bisa bertemu dengan pemustaka, kemudian memberikan pelayanan, ya baik itu bimbingan, konsultasi, jasa penelusuran dan lain sebagainya. Nah, gedung ini juga berfungsi untuk melakukan aktivitas rutin atau tempat bekerjanya para petugas perpustakaan dalam melakukan melakukan organisasi informasi maupun untuk pengolahan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi apa yang kalian terima, apa yang kalian terima dari rak koleksi gitu ya, ataupun dari gadget kalian masing-masing itu tentu melalui proses pengolahan, di mana petugas ini membutuhkan ruang dan tempat untuk melakukan pengolahan informasi maupun koleksi yang ada, sehingga semua koleksi yang sudah tersedia itu sudah siap pakai atau memudahkan nantinya untuk proses temu kembali informasinya. Oke, ada beberapa faktor perancangan gedung perpustakaan ya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah gedung perpustakaan, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi membuat gedung perpustakaan itu tidak asal-asalan, yang penting ada ruangan, bukan seperti itu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi kenyamanan dan kelayakan suatu gedung perpustakaan. Yang pertama adalah jumlah koleksi. Kira-kira kita itu ya minimal, kita tidak bisa memperkirakan langsung koleksi yang akan kita miliki sebuah perpustakaan yang kita kelola itu dalam jumlah yang sangat besar, itu tidak bisa juga. Jadi ada beberapa pertimbangan, misalnya ini nanti akan berpengaruh juga dengan jumlah pemustaka yang akan kita layani ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini saling berkaitan. Setidaknya kita tahu jenis perpustakaan apa sih yang kita kelola. Oke, maka kita juga tahu berapa sih pemustaka aktif yang akan kita kelola. Jadi dari pertimbangan dan perbandingan jumlah pemustaka yang kita layani itu, kita bisa menentukan. Idealnya satu pemustaka itu bisa membaca berapa buku. Ya, nah dari situ kita bisa memperkirakan berapa sih kira-kira daya tampung jumlah koleksi yang bisa kita masukkan ke dalam gedung perpustakaan. Jangan melupakan juga bahwa kita akan melakukan pengembangan koleksi setiap tahunnya. Ya, tidak perlu kita membuat gedung terlalu besar, tapi jangan juga kita membuat gedung terlalu kecil. Jadi beberapa pertimbangannya, yang pertama adalah jumlah pemustakanya berapa ya dalam menentukan jumlah koleksi ya. Kemudian melakukan pengembangan koleksinya yang seperti apa, ya. Kemudian periodenya berapa lama. Kita lihat juga berapa sih kemampuan instansi kita, berapa kemampuan perpustakaan untuk melakukan pengembangan koleksi. Kemudian nanti layanannya yang seperti apa, karena layanan ini juga menentukan fasilitas atau sarana prasarana apa saja yang harus ada, yang yang ibaratnya untuk menunjang aktivitas atau kelancaran dari layanan itu sendiri. Jadi itu perlu kita perhitungkan, itu perlu kita pertimbangkan agar
Ketika semuanya sudah berjalan, jadi koleksi sudah bisa masuk ke ruangan, kemudian sekian pemustaka yang sudah kita rencanakan itu bisa menikmati atau memasuki ruangan dengan nyaman gitu ya, tidak desak-desakan, tidak empit-empitan gitu. Kadang kalau terlalu penuh rasanya itu tidak nyaman. Tapi ketika itu terlalu longgar pun tampak terlalu kosong itu juga membuat tidak nyaman. Sehingga penataan ruang gedung itu penting sekali untuk kenyamanan pemustaka maupun petugas perpustakaan yang ada di dalamnya. Nah, yang perlu kita pertimbangkan berikutnya adalah jumlah layanannya, itu tadi termasuk ya. Kalau kita semakin banyak membuat layanan di perpustakaan kita, maka berarti kan tadi membutuhkan sarana prasarana pendukung ya, sarana prasarana pendukung agar layanan itu dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Maka tentu saja setiap layanan itu membutuhkan ruang khusus. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan terakhir adalah jumlah petugasnya. Berapa sih kira-kira SDM yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah perpustakaan? Ya, tergantung dengan jenis perpustakaannya dan jumlah pustaka yang dilayani. Karena ada perhitungan idealnya. Nah, jangan sampai petugas ini tidak nyaman dalam bekerja, ya, baik dalam melakukan pengolahan maupun dalam melakukan pelayanan, karena gedungnya tidak bersekat, misalnya seperti itu. Gedungnya terlalu sempit, ya, gedungnya terlalu pengap, ya. Jadi atau gedungnya terlalu panas. Jadi semua faktor itu tuh perlu kita pertimbangkan untuk kenyamanan bersama. Ya. Itu penting untuk diketahui. Oke, berikutnya hal yang harus diperhatikan lagi. Apa sih tata letaknya, lokasinya, dan tata ruangnya. Makanya saya bilang, Anda bikin gedung, kemudian tidak ada sekatnya. Ya, atau ibaratnya nanti dalam penataan letak itu akan apa? Aur-auran ya. Jadi semuanya serba berantakan, semuanya serba terlihat. Itu juga membuat tidak nyaman. Ada beberapa perpustakaan yang demikian di Kalimantan Barat. Kalau kalian sudah mulai observasi lapangan secara luring atau secara langsung, kalian akan melihat bahwa penataan ruangan perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Barat itu tidak semuanya ideal. Masih ada beberapa yang tidak memenuhi standar, ya, terutama standar gedung. Nah, tata letak itu harus menjamin alur kerja yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Itu tidak bisa disepelekan dan ini harus diperhatikan oleh pimpinan instansi. Kemudian lokasi gedung atau ruangan perpustakaan juga harus strategis, mudah untuk dicapai dan tenang. Jangan menempatkan suatu sebuah gedung perpustakaan berada di pojok terbelakang dari sebuah instansi. Jangan, orang pun enggan datang ke sana. Makanya banyak kesan horor dari sebuah perpustakaan karena ditempatkan tidak strategis, ya. Apalagi kalau diletakkannya di dekat ruangan toilet dan lain sebagainya. Jadi baunya, aromanya ini kurang menyenangkan untuk kita berlama-lama berada di gedung perpustakaan. Lantas yang dimaksud strategis di mana? Itu yang mudah dicapai. Yang mudah dicapai itu di mana? Letakkannya di paling depan, ya, dari sebuah tempat atau instansi. Jadi kalau kalian masuk ke Universitas Tanjung Pura, ya, begitu masuk dalam gerbang, itu yang tertuju pertama sebelum kalian melewati beberapa fakultas lain dan itu terlihat dari depan, ya ini gedung perpustakaan. Jadi posisi yang paling baik itu di mana? Di depan, ya. Bahkan dia membelakangi gedung rektorat. Kenapa? Karena di mereka gedung perpustakaan itu dianggap sebagai jantungnya. Jadi harus terlihat dia yang memompa aliran informasi sehingga perlu dimuliakan posisinya. Ya. Untuk masalah ketenangan ini bisa memperhatikan dari kedapnya ruangan tersebut. Ya, walaupun dia letaknya di depan, walaupun letaknya tadi di jantungnya itu, tapi bukan berarti nanti berisik nih, yang paling baik itu di belakang. Ya tidak demikian juga gitu. Kan bisa diatur kedapan suara dalam ruangan tersebut sehingga tidak mengganggu konsentrasi pemustaka yang sedang
berada dalam perpustakaan. Kemudian tata ruangannya harus memperhatikan pencahayaan, jangan terlalu gelap, jangan juga terlalu terang. Kalau terlalu terang akan menyilaukan pemustaka yang membaca, kalau terlalu gelap kita akan boros nanti terhadap penggunaan listrik, ya, karena harus menyalakan lampu sepanjang hari agar pemustaka bisa membaca dan mencari koleksi yang diinginkan. Kemudian perlu juga memperhatikan pertukaran udara, ya, sirkulasi udaranya seperti apa. Kalau tidak menggunakan air conditioner atau AC, ya berarti ventilasi udaranya harus nyaman. Karena kalau sudah berada di dalam, ya tentu kita membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Jangan merasa sampai kepengapan, kepanasan, nah itu akan sangat membuat tidak nyaman. Kemudian yang perlu diperhatikan juga keamanan koleksinya seperti apa. Sebaiknya gedung ini memang dibangun dengan kokoh, ya, jangan menimbulkan kekhawatiran terhadap pemustaka maupun petugas bahwa suatu hari nanti pada saat mereka membaca tiba-tiba gedungnya ambruk, itu mencemaskan. Kemudian keamanan lainnya apa? Kita juga harus tanggap terhadap bencana. Apakah daerah wilayah tempat berdirinya perpustakaan yang kita kelola ini rawan banjir atau tidak? Maka harus diperhatikan juga. Jangan sampai bencana alam, baik bencana alam kecil maupun bencana alam besar, ini akan membuat aset dari perpustakaan itu terancam. Ya, misalnya di Kota Pontianak ini curah hujan udah mulai tinggi, ya, sehingga sedikit-sedikit banjir, ya, terlepas dari curah hujan maupun drainase di sekitar gedung atau di sekitar Kota Pontianak ini kurang baik, sehingga ada potensi untuk banjir atau masuk ke dalam gedung. Nah, itu perlu diperhatikan, misalnya ketinggian gedung, kemudian sistem drainase atau pembuangan di sekitar gedung juga perlu diperhatikan agar dapat mengantisipasi terjadinya bencana alam kecil maupun bencana alam besar. Kemudian apalagi kelancaran aktivitas jasa pelayanan. Jadi tata ruangan yang baik tentunya itu akan memudahkan, ya, para petugas itu melakukan aktivitas. Jadinya pemustaka juga merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang paling penting tata ruangan untuk tersedianya ruang belajar, karena ada yang namanya ruangan untuk khusus pemustaka membaca di tempat, artinya membaca di dalam gedung perpustakaan. Jangan sampai mereka tidak nyaman ketika membaca, melihat lalu lalang orang lewat meminjam buku, lalu lalang orang mencari buku dan lain sebagainya. Itu pemandangan yang tidak nyaman sebenarnya. Jadi kita perlu melakukan penataan ruang sebaik mungkin agar jangan mengganggu mereka yang sedang berkonsentrasi belajar. Berikutnya adalah tata letaknya. Bagaimana tata letaknya? Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah salah satu contoh dari tata letak sebuah perpustakaan yang cukup ideal, ya, di mana ruang perpustakaan itu harus mengacu pada hubungan antar ruang yang bersifat interaktif agar dapat dipandang secara mudah dan nyaman. Baik dari segi efisiensinya dan alur kerjanya, kemudian nanti akan berimbas pada mutu pelayanannya juga, ya, semakin baik ruangannya juga akan mendukung perbaikan mutu pelayanannya. Kemudian pengawasannya juga. Jadi mudah kita melihat mana sih koleksi yang masih ada dan mana koleksi yang sudah tidak ada, ataupun mungkin sarana prasarana mana yang masih dalam kondisi baik maupun tidak, itu lebih mudah lah diawasinya. Kalau tata letaknya juga benar, ya. Jadi tata letak ini harus dengan standar kenyamanan dan keamanan ruang perpustakaan, itu perlu di headline. Kemudian tata ruangan yang seperti apa lagi sih yang menarik? Nah, jangan melupakan bahwa penampilan suatu bangunan perpustakaan itu harus mencerminkan adanya interaksi sosial dan fungsional. Baik antara pemustakanya, baik antara pemustaka dengan pemustakanya, kemudian pemustaka dengan petugasnya, maupun petugas dengan pimpinan perpustakaan. Ya, jadi sisi humanisme di dalam kita mendesain sebuah ruangan perpustakaan itu juga harus ada. Jangan kaku dalam mendesain. Buatlah senyaman mungkin. Jadi ketika kalian menjadi petugas perpustakaan,
buatlah perpustakaan tuh apa ya, like feels home ya. Jadi berada di rumah kalian sendiri. Kalian pasti menata rumah kalian, menata kamar kalian itu senyaman mungkin. Nah, buatlah perpustakaan seperti itu, seperti second home-nya kalian. Sehingga sisi humanisme yang ada di dalam itu akan membuat kita merasa nyaman berada di dalam ruangan tersebut. Jadi jangan kesannya kaku. Kaku itu dalam artian, aduh penataannya kok nggak ada sisi apa ya, sisi seperti kita berada di ruangan yang hidup gitu ya. Semuanya rasanya terlihat kaku atau ya hanyalah tumpukan-tumpukan buku yang tidak ada nyawanya seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan detail hal-hal interaksi sosial di dalamnya atau sisi humanismenya harus ada di dalam sebuah ruangan. Desain ruangan itu perlu memperhatikan azas jaraknya juga. Jadi jangan terlalu mepet banget gitu ya. Azas rangkaian kerjanya juga. Jadi aktivitas perpustakaan itu apa aja sih? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan azas rangkaian kerjanya. Kemudian azas pemanfaatannya. Nah, tentunya ini berhubungan dengan layanannya tadi. Kalau kita memang mau memanfaatkan itu sebagai ruang baca, maka kita perlu menyediakan ruangan yang ideal agar bisa dimanfaatkan oleh pemustaka sebaik mungkin. Kalau ada ruang untuk melakukan perawatan, untuk melakukan stok opname dan lain sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini contohnya, misalnya kita punya ruang koleksi sendiri, kemudian kita punya ruang baca sendiri. Artinya jangan sampai mengganggu ya saat membaca. Kita tadi saya katakan kita malah terganggu oleh aktivitas orang atau pemustaka lain yang berlalu lalang gitu. Jangan sampai geser-geser gitu. Misalnya seperti itu. Mohon maaf mau lewat, bisa geser dulu kursinya. Itu kan tidak nyaman ya. Jadi harus memang ada space khusus gitu antara ruang koleksi sama ruang bacanya. Kemudian ruang pelayanannya yang seperti apa? Ya, ruang teknisnya seperti apa? Ya, ruang teknis ini nggak boleh bercampur juga dengan ruang pelayanan. Mengapa ya? Mereka kan juga petugas-petugas ini butuh konsentrasi untuk melakukan perawatan, untuk melakukan pengolahan. Ya, jadi berikan mereka space khusus untuk melakukan pekerjaan rutin mereka. Nah, tadi saya katakan inilah sebagai salah satu contoh ya, lokasi. Pemilihan lokasi hendaknya memperhitungkan kenyamanan pemustaka, perluasan pada masa mendatang dan ketersediaan tanah yang ada tentunya. Serta dana pembangunan itu tidak terlepas dari kesuksesan menempatkan lokasi perpustakaan yang strategis. Jadi ini adalah salah satu contoh, saya katakan lokasi sudah dipilih dengan strategis mungkin karena siapapun ya, misalnya mahasiswa yang dari fakultas manapun itu bisa melihat, gedung perpustakaan tuh di sini loh. Semuanya sudah bisa menjawab. Kalau ketika ditanya di mana gedung perpustakaan, ketika mereka membutuhkan referensi atau literatur, mereka sudah tahu mereka harus kemana. Gitu ya. Nah, unsur berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sejumlah sarana dan prasarana dipergunakan untuk kelancaran jasa layanan dan aktivitas kerja petugas perpustakaan. Hal yang harus diperhatikan dari sarana itu adalah daya tahan lamanya. Jadi jangan juga membeli sesuatu yang terlalu murah sehingga masa pakainya itu terlalu singkat. Itu malah justru pemborosan. Jadi kita perlu perhatikan dana yang kita miliki untuk mengadakan ya sarana yang ada agar bisa lebih lama terpakainya, lebih lama digunakannya. Jadi tidak terjadi pemborosan. Kemudian daya gunanya juga tinggi. Nah, kita tidak boleh membeli atau mengadakan suatu sarana, tapi keinginan kita pribadi. Kita harus melihat fungsi atau kebermanfaatan dari sarana tersebut apa. Jadi jangan mentang-mentang kita punya dana anggaran yang cukup banyak ya, perpustakaan itu punya dana anggaran yang besar, kita membeli semuanya yang serba keinginan kita.
ya, furnitur-furnitur dan lain sebagainya. Tidak demikian juga. Jadi kita harus memperhatikan kita punya layanan apa. Sarana tersebut berguna tidak untuk mendukung layanan tersebut digunakan oleh pemustaka dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan itu perlu diperhatikan. Jadi jangan asal membeli, jangan asal mengadakan lantas nanti jadinya useless atau tidak berguna sama sekali. Itu juga akan menyebabkan pemborosan dan memenuh-menuhkan gedung atau memenuh-menuhkan ruangan. Oke, berikutnya adalah prasarana yang harus dimiliki. Ini adalah beberapa prasarana yang perlu kita miliki dari sebuah perpustakaan yang ideal ya. Adanya komputer untuk sarana telusur informasi atau OPEX, sehingga pemustaka ini akan lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada rak koleksi. Tentu saja buku itu idealnya diletakkan di rak, tidak di lantai ya, tidak disusun di lantai, tidak susun di meja. Rak koleksi juga macam-macam, ada rak buku, ada rak majalah, ada rak surat kabar, dan lain sebagainya, tergantung koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian ada meja atau kursi baca dan layanannya. Jadi idealnya kita bisa membuat sebuah perpustakaan yang nyaman, ya karena tidak semua pemustaka ini suka duduk di lantai ya, idealnya tetap ada meja dan kursi untuk memudahkan mereka dalam membaca atau belajar. Kemudian perlu juga ada meja dan kursi untuk petugas, komputer untuk layanan multimedia jika memang tersedia jasa layanan multimedia di perpustakaan tersebut. Kemudian ada kereta dorongnya. Ini untuk mengantarkan koleksi-koleksi dari ruang pengolahan ke ruang koleksi. Atau untuk shelving juga itu penting. Jadi misalnya koleksi-koleksi yang sudah dibaca itu bisa dikembalikan lagi ke rak-raknya dengan menggunakan kereta dorong. Karena bayangkan kalau petugas harus mengambil satu-satu koleksi yang ada di meja, kembalikan ke rak. Itu akan sangat capek atau sangat melelahkan sekali ya. Dan lain-lain ya, sesuai dengan kebutuhan setiap jenis dan besar kecilnya perpustakaan itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian tentang aspek dan unsur perpustakaan bagian pertama. Ya, jika ada pertanyaan, bisa layangkan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.